Ane talindung, agama tapekeng, ane becareng tanyo sejahtera. Di keberhasilan itu tidak bisa kita raih secara sendiri-sendiri. Oleh karena kolaborasi, kerjasama, dan saling menguatkan itu adalah satu hal untuk kita bisa berprestasi. Kita para guru, rekan-rekan saya di luar sana, untuk terus belajar dan tumbuhkan komunitas belajar di sekolah. Karena komunitas belajar ini adalah tempatnya kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, rekan Tamrino dimanapun Anda berada, hari ini kita melakukan podcast di tempat yang sangat istimewa, yaitu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara, di mana di sini kita mendengar banyak sekali potensi dan kemudian prestasi yang telah diukir oleh rekan atau timnya dari Kacabdin wilayah Kabupaten Aceh Utara. Nah, hari ini kita mendatangi langsung atau mendatangkan langsung pihak-pihak yang terkait ini untuk memberikan beberapa ide, pendapat, saran, gagasan, kemudian masukan untuk kemajuan pendidikan yang sama-sama nantinya kita akan mengupas secara lebih dalam kepada 3 orang narasumber yang sangat berkompeten. Apalagi kalau bukan di program Speak seputar perbincangan edukasi Aceh kita, bersama saya Rizal Fikri TA akan memandu selama 1 jam ke depan. Nah, bersama 3 orang narasumber yang sangat hebat dan sangat fenomenal di bidangnya, sangat mengerti terkait dengan pendidikan. Siapa lagi kalau bukan yang pertama kita sapa dulu Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara, Bapak Muhammad Johan, MPD, SPD MPD. Kepada Bapak Muhammad Johan, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya, Pak Johan di sela-sela kesibukan beliau menyempatkan diri untuk kita tanya dan kita wawancarai terkait dengan bagaimana manajerial yang beliau lakukan di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Nah, beliau tidak hanya sendiri pada hari ini, didampingi oleh 2 orang narasumber lainnya, yaitu yang pertama, yang kedua kita sapa Bapak Ketua MKKS Jenjang SMA Kabupaten Aceh Utara, Bapak Marzuki. Bapak Marzuki, apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Marzuki. Boleh tahu nama panjang Bapak tadi? Nama saya Dr. Andes Marzuki Hasan MPD. Dr. Andes Marzuki Hasan SPD. MPD Pak, MPD. Dr. Andes Marzuki Hasan MPD. Beliau saat ini juga menjadi kepala sekolah di salah satu SMA yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Nah, namun di balik itu ada seorang guru yang baru-baru ini sudah diberikan penilaian oleh Dewan Juri di tingkat provinsi, apresiasi GTK untuk komunitas belajar yang ada di Provinsi Aceh. Beliau berhasil menduduki di peringkat pertama sehingga berhak untuk kemudian diajukan atau diberangkatkan ke Jakarta di tingkat nasional. Siapa lagi kalau bukan Ibu Syarifah Daulay SPDI MPD. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya, hari ini sehat. Sehat luar biasa. Nah, tentunya senyuman beliau ini mengalihkan kita semua bahwa prestasi yang baik itu merupakan hal-hal yang positif yang berasal juga dari orang-orang yang hebat, yang positif di dalam pikiran maupun perbuatannya. Nah, Pak Kacabdin, Ya. untuk pertama sekali ini saya dengar Pak Kacabdin ini luar biasa, inovator ini, sangat kreatif. Baru-baru ini baru saja meluncurkan sebuah buku Pak ya, Ya. terkait dengan membangun budaya mutu. Nah, boleh dijelaskan sedikit Pak, bukunya yang mana nih Pak, kalau Ya. boleh ditunjukkan? Ini buku saya yang saya tulis sendiri. Ini buku yang saya tulis ini berawal dari ikhtiar saya. Dari pertama diberikan amanah yang berat ini, bagaimana saya mampu membawa pendidikan Aceh Utara yang bermutu. Jadi saya membuat konsep adalah input, proses,
output dan outcome. Jadi yang pertama saya input, jadi saya turun ke lapangan di semua Aceh Utara, mulai dari Langkahan sampai ke Sawang, hingga saya mendapatkan data, hingga saya lahir sebuah ide bagaimana Aceh Utara ini bisa bermutu dan bagaimana cara proses belajar mengajar ini mengacu kepada kearifan lokal, hingga Aceh Utara ini bisa melahirkan anu mutuah bicara mucuhu. Nah, jadi dari itu saya menawarkan dalam buku ini adalah sebuah pendekatan kearifan lokal yang namanya yaitu pendekatan anik mutuah. Jadi bagaimana guru-guru di Aceh Utara, semua satuan pendidikan dalam proses pembelajaran ini, jadi menganggap anak ini adalah dengan perlindungan. Anak talindung, agama tapekeng, anak bercareng, tanyo sejahtera. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Jadi anak-anak ini adalah harus kita hargai, harus kita lindungi, harus kita memberikan apresiasi hingga melahirkan generasi-generasi yang cerdas, hingga dia dengan kita menghargai anak ini mungkin bisa terserap ilmu-ilmu yang ada pada guru hingga sesuai dengan standar mutu pendidikan. Jadi dalam buku ini ada beberapa istilah yang saya tawarkan. Yang pertama, anek mutuah bicareng bumucuhu, itu adalah konsep motu yang ada di Aceh Utara. Kemudian anek talindung, agama terpekeng, anek bicareng tanyo bersejahtera. Nah, kemudian untuk melahirkan mutu itu tentu itu hadir dengan standar yang dibuat oleh nasional, yaitu melalui instrumen akreditasi. Jadi dalam buku ini juga saya menjelaskan bagaimana proses hingga melahirkan sebuah instrumen yang diakui oleh nasional, yaitu melalui instrumen akreditasi tahun 2024. Nah, ini jika dibaca ini mungkin fungsi-fungsi manajerial yang ada di sekolah tentu akan melahirkan produk. Jadi bukan hanya gagasan, bukan hanya narasi, tapi melahirkan sebuah produk. Jadi produk itulah menjadi sebuah output hingga bisa kita melahirkan outcome SDM Aceh Utara yang careng hingga mucuhu. Luar biasa Pak Kacapdin penjelasannya dari buku tersebut. Tanpa kita membaca ini kita sudah tahu sedikit ya terkait dengan isi bukunya seperti apa. Namun itu belum secara keseluruhan kita membaca dan kita belum mengetahui banyak terkait dengan apa saja yang dituliskan oleh Bapak Kacapdin di dalam bukunya tersebut. Namun kita masih perlu mengupas lebih lanjut apa saja sih yang akan dilakukan oleh Pak Kacapdin ke depan, dan kemudian apa yang sudah dilakukan. Itu sangat penting untuk kita baca buku-buku ini. Nah, kita lanjut dulu kepada Bapak Ketua MKKS, Pak Marzuki. Kira-kira Pak, bagaimana sih profil pendidikan khususnya jenjang SMA di Kabupaten Aceh Utara yang menurut pandangan Bapak? Terima kasih Pak Fikri. Saya pikir kalau profil Aceh Utara memang bagus. Kita berharap bahwa ke depan dengan era Pak Muhammad Johan itu lebih bagus lagi. Saya ingin sampaikan begini, satu ilustrasi bahwa Pak Johan menjadi Kacap itu kira-kira bulan 5 Mei. Supaya kita nggak tahu hati beliau ini sekali jalan. Jadi begitu muncul 3 sekaligus. Yang pertama muncul anak juara bisa berangkat nasional Olimpiade Sains Nasional, lahir buku, dan kemarin baru lahir guru berprestasi. Jadi konsep ini mungkin akan jalan secara irama, secara kolaborasi, sehingga ke depan kita berharap Aceh Utara akan lebih maju. Baik konsep mensuhu, itu yang pertama. Yang kedua mengenai buku Pak Johan yang sudah disampaikan kepada kita kan konsep mutuah. Mutuah itu dalam bahasa Aceh adalah menghargai orang, kan itu.
Bahasa kita sehari namanya human dignity, menghargai manusia. Dalam cerita kita masa kecil, kalau kita dipukul orang tua, kita kan lari. Lari ke tempat orang lain, bahkan ke nenek atau ke kakek yang bisa melindungi kita. Kita bilang, saya dipukul sama ayah. Oh, ma, anak mutuah, ayah kak sayang kak kata mutuah. Ini artinya dengan kata-kata mutuah ini kan menghargai dia, sehingga sakitnya akan hilang. Tapi ini satu konsep yang akan dikembangkan dan ke depan kita berharap Pak Johan kan ini masih muda, saya udah senior lah. Ini masih muda, masih sangat belia. Kalau hari ini mungkin berprestasi, kita harap ke depan akan nasional akan lebih maju, lebih mencuhu, lebih berprestasi, sehingga SMA akan menjadi apa namanya, menjadi semacam contoh bagi daerah-daerah lain. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan kepada Pak Kaca begini, bahwa dalam memajukan pendidikan, namanya pendidikan, kita mengurus manusia tentu tidak akan sempurna. Tapi saya berharap pada beliau ke depan, itu ada di dalam konsekuensi pekerjaan, kan ada dua itu. Ada penghargaan dan ada punishment. Jadi dua ini yang mungkin ke depan Pak Johan untuk bisa meningkatkan mutu, tentu itu harus digalakkan secara bersama-sama. Ada reward dan ada punishment. Jadi sehingga dia akan jalan bersama seperti relnya paralel. Jadi oleh karena itu sekolah-sekolah dan ibu-ibu yang sudah berprestasi baik, yang sudah membuat Aceh Utara ini mencuhu, ini bisa diberikan penghargaan yang maksimal, dan yang belum bukan di punishment artinya di down, tapi diberikan briefing sehingga pengarahan ke depan, sehingga yang belum pun akan maju. Sebab potensi Aceh Utara besar, Pak. Sekolah SMA itu 57 sekolah, anak SMA Aceh Utara 14.000 orang. Jadi kalau 14.000 nggak ada muncul pun 10 orang, kita kan nggak ada bekerja. Jadi saya berharap Pak Johan dengan misi besar yang sudah digayang ini, sehingga ke depan Aceh Utara ini akan lebih dikenal lagi, baik di daerah, di provinsi maupun di tingkat nasional. Saya pikir demikian Pak saya. Luar biasa ya Bapak MKKS kolaborasi dan selalu memberikan masukan dan kemudian arahan sama-sama membangun pendidikan Aceh yang lebih maju ke depan. Kita berharap dengan adanya reward dan punishment yang disampaikan oleh Bapak Marzuki tadi, adanya pendampingan kepada guru dan kemudian kepada siswa-siswi yang ada di sekolah, ini menjadikan mereka itu lebih semangat dan lebih termotivasi untuk berkarya dan terus berdedikasi untuk negeri kita ini. Seperti Ibu Sarifah Daulay, ya, ini adalah hasil dari atau buah yang dicapai oleh program-program dari MKKS, dari kepala sekolah, kemudian juga Bapak Kepala Cabang Dinas. Beliau akhirnya bisa menjalin atau bisa mendapatkan sesuatu buah dari pekerjaan beliau. Sekarang beliau dinobatkan menjadi salah satu penerima juara GTK berprestasi di tingkat provinsi, kemudian akan bersiap untuk melaju ke tingkat nasional mewakili Provinsi Aceh. Ibu Sarifah Daulay, bagaimana Ibu menjalani proses demi proses sehingga Ibu sampai ke tingkat kabupaten, kemudian dari tingkat kabupaten sampai di tingkat provinsi, sampai sekarang akan menuju ke nasional. Apa yang Ibu persiapkan dari proses ini semua, Bu? Baik, terima kasih kalau saya manggilnya Mas Fikri ya, biar lebih ini. Maaf, jadi kalau proses yang saya lalui ya sebagai seorang guru ya di sekolah yang mungkin SMA 1 Banda Baru itu jauh di ujung Aceh Utara. Nah, itu prosesnya itu kami di SMA Negeri 1 Banda Baru itu terus bekerja sama, berkolaborasi. Nah, karena kan apresiasi GTK yang saya terima dengan penobatan pelopor komunitas belajar, artinya itu adalah komunitas belajar. Jadi kami di sekolah itu terus semangat, yang pada awalnya guru-guru kami mungkin pada tahun-tahun yang lalu tidak semangat dengan belajar secara mandiri, tapi sekarang terus belajar secara mandiri, konsisten. Nah, dari proses itu saya mulai sampai kepada cabang dinas juga selalu mendukung setiap kegiatan komunitas, bahkan baru-baru bulan bulan September kalau nggak salah saya, atau bulan Oktober itu ada pelatihan komunitas belajar. Nah, ini juga ini juga merupakan sebuah bentuk dukungan dari cabang dinas untuk kita penggerak komunitas untuk terus melakukan proses pembelajaran bukan hanya pada murid, tetapi guru juga perlu belajar. Karena sejatinya guru itu harus belajar.
Kalau tidak mau menjadi guru, ya berhenti belajar. Demikian. Jadi itu prosesnya sampai kepada saya dikirimkan ke provinsi menjadi kepercayaan dari cabang dinas Aceh Utara. Itu sebuah apresiasi yang luar biasa untuk kabupaten mempercayakan kita ke provinsi, sehingga persaingan di provinsi juga itu mengalahkan beberapa kabupaten lainnya. Nah, itu terus juga dari pihak Cabdin Aceh Utara terus mendorong saya melalui WhatsApp, melalui telepon, terus semangat sehingga saya bisa sampai kepada tahap sampai saat ini, sehingga go nasional insya Allah. Luar biasa ya pengalaman dari Ibu Syarifah Daulay yang notabene-nya bekerja ataupun kemudian mengajar di daerah terpencil di Banda Baru, tadi di wilayah pedalaman di Aceh Utara, kalau boleh dikatakan bahwa daerah ini juga sangat jarang untuk kita temui orang-orang yang memiliki prestasi seperti ini. Nah, saya juga timbul pertanyaan ini Pak Kacap. Bagaimana sih, apa sih rahasia Pak Kacap sehingga di tahun-tahun kepemimpinan, di awal kepemimpinan Bapak ini sangat banyak ini prestasi, mulai dari murid yang sampai ke nasional, kemudian hari ini juga ada guru, dan kemudian juga beberapa prestasi lainnya. Apa sih resepnya ini Pak Kacap? Mungkin bisa dibagikan kepada pemirsa Rakanta Merno pada hari ini. Oke, baik, terima kasih Mas Fikri, bahwa sebenarnya kepemimpinan saya ini, saya adalah menjadi semua itu adalah mitra. Jadi mitra kita bagaimana berkolaborasi, kita semua manusia ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan itu adalah momen kita untuk berbagi, tapi kekurangan itu momen kita menutupi bagaimana gerak secara kolektif. Jadi kita secara kolektif untuk membangun pendidikan yang ada di Aceh Utara. Bahkan saya juga dalam buku ini menerapkan 3 pilar, yaitu pilar bagaimana pendidikan mulai dari keluarga, kemudian sekolah, dan masyarakat. Jadi 3 pilar ini kita berkolaborasi secara kolektif untuk membangun pendidikan di Aceh Utara. Kemudian juga saya memfungsikan MKKS, SMA dan SMK, kemudian semua mitra yang ada di Cabdin, ayo kita secara kolektif untuk membangun pendidikan di Kabupaten Aceh Utara, hingga semua kita harus menghargai. Semua kita menghargai, jadi dengan konsep yaitu mutuah bicareng bumucuhu. Nah, mungkin itu salah satu strategi yang saya lakukan. Mungkin ke depan ini juga saya akan membagi buku ini ke semua sekolah satuan pendidikan. Jadi mungkin menjadi sebuah pedoman secara kolektif membangun pendidikan di Kabupaten Aceh Utara hingga menjadi sekolah-sekolah yang musyuhu. Nah, mungkin itu adalah salah satu yang kami lakukan. Luar biasa ya, yang telah dilakukan oleh Kacabdin beserta jajarannya ini sesuatu hal yang membuat gairah pendidikan ini semakin bersemangat dan termotivasi. Bapak Ketua MKKS Pak Marzuki, Bapak sebagai pelaku nih saat ini, pelaku pendidikan, bagaimana Bapak menilai kualitas dan mutu daripada lulusan di SMA saat ini, khususnya di Kabupaten Aceh Utara, Pak? Menurut pandangan Bapak. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau semua ini sudah semakin meningkat dan semakin bagus. Kan indikatornya itu kan anak-anak kita bisa lulus SNMPTN. Di persentase tahun ini lebih tinggi daripada kemarin. Saya aja di Baktia, itu tahun ini anak 90 orang bisa lulus ke Unsiah USK itu 8 orang. Ya, bayangkan Baktia bisa lulus Fakultas Teknik, bisa lulus kedokteran, bisa lulus di matematika, MIPA. Ini kan Baktia yang saya punya sekolah, tapi sekolah lain Lok Sukun dan sebagainya kan lebih maju, lebih besar. Jadi secara kuantitas angkanya lebih tinggi tingkat kelulusan kita di SNMPTN. Terbukti juga kemarin kita ikut Olimpiade Sen untuk tingkat provinsi, ada anak kita sampai 78 orang bisa bersaing di tingkat provinsi. Maklumlah yang lulus cuma 1, tapi kita bisa 78 orang anak-anak kita di provinsi, sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
membuat titik ujiannya di Aceh Utara, itu di SMA 1 Sanado kemarin. Jadi anak-anak Aceh Utara nggak ke Banda Aceh secara online, secara daring, dia ikut di Aceh Utara. Karena banyaknya siswa kita yang di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, MKKS secara all-out memang mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh dinas atau di Capdin Aceh Utara ini. Baik MKKS SMA, semua kegiatan. Semua kegiatan siswa berprestasi, guru berprestasi, kinerja, peningkatan kinerja sekolah, semua kita dukung sehingga Aceh Utara, kita berharap seperti moto Pak Kaca bisa lebih mencuhu di masa yang akan datang. Kita all out mendukung. Semua tenaga kita kerahkan, semua kepala sekolah kita ajak berkolaborasi sehingga Aceh Utara ini harus satu visi dan satu misi, yaitu apa yang dibawakan oleh Pak Kacap sendiri. Saya pikir ini kita mendukung. Luar biasa ya, Bapak Ketua MKKS, berarti terobosan-terobosan yang kita lakukan ini sudah mulai berdampak positif dan kemudian dapat memberikan angin segar ya setidaknya bagi lulusan kita di SMA khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Yang tadi Pak Marzuki sampaikan sudah sangat meningkat ya, dari tahun ke tahun itu sudah mendapatkan tempat yang sangat bagus terutama di beberapa perguruan tinggi terbaik di Aceh, kemudian juga di luar Aceh. Kita doakan juga semoga kedepannya semakin banyak siswa dan siswi dari Kabupaten Aceh Utara yang bisa bersaing dan bersanding di tingkat nasional, Pak ya. Ibu Syarifah Daulay, pada saat penobatan sebagai komunitas belajar di provinsi, Ibu sendiri membawa atau mengusung tema apa waktu perlombaan tersebut? Oke. Nah, jadi waktu seleksi di provinsi, saya mengusung tema itu yang namanya tulus. Nah, tulus itu terampil. Bukan fulus, Bu ya? Bukan. Oh, iya. Tulus. Jadi tulus itu terampil ubah langkah, ukur semangat bertumbuh. Jadi mengubah mindset guru, mengembangkan inovasi pembelajaran. Jadi di komunitas belajar itu adalah kita memfasilitasi guru-guru dalam belajar ya. Jadi ketika guru-guru itu sudah berubah mindsetnya, siap belajar, maka nanti inovasi-inovasi pembelajaran itu akan timbul di kelas. Sehingga mutu lulusan yang disampaikan oleh Pak Marzuki tadi itu sangat mendukung. Karena inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan guru melalui pembelajaran di komunitas belajar, dukungan kepala sekolah, dukungan semua warga sekolah, itu akan meningkatkan inovasi-inovasi sehingga mutu lulusan peserta didik juga semakin meningkat. Kami juga di SMA Negeri 1 Banda Baru, jujur pada tahun 2025 ini itu juga meluluskan terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana tahun-tahun sebelumnya hanya 1-2 lulusan untuk SNBP, tapi tahun ini kami ada 6 orang. Jadi ada 6 orang siswa kami yang sudah lulus di perguruan tinggi negeri di Aceh. Nah, ini juga berkat dukungan dari kepala sekolah kami, Bapak Wardan Hasan SPD MPD. Beliau juga sangat mendukung komunitas belajar kami di SMA Negeri 1 Banda Baru. Baik saya harus keluar, itu kan kegiatan komunitas belajar itu sangat didukung penuh oleh Pak Wardan. Itu membuat semangat guru-guru kami untuk terus belajar dan terus menggali inovasi-inovasi baru untuk belajar gitu. Luar biasa ya semangat yang diciptakan melalui komunitas belajar yang ada di Kabupaten Aceh Utara, khususnya di Banda Baru tadi ya. Sudah menghasilkan lulusan-lulusan yang sangat mumpuni dan kemudian sudah mulai berjuang ataupun berkuliah ataupun melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di universitas favorit. Pak Kacabdin, bagaimana Bapak melakukan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru? Apa saja yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dari guru kita dalam mengajar, Pak? Ya, yang pertama saya memberikan pembinaan kepada sekolah-sekolah, termasuk kepala sekolah dan guru. Yang pertama saya mengunjungi ke sekolah, saya melihat apa kekurangan-kekurangan dalam kapasitas input. Saya melihat apa yang perlu kita memberikan masukan kepada sekolah-sekolah. Kemudian di saat kebutuhan itu kami membuat sebuah komunitas seperti yang disampaikan oleh Ibu Syarifah. Itu kami diskusi, kemudian hal yang seperti itu kami menghadirkan tim ahlinya. Kami menghadirkan tim ahli, yaitu baik dari universitas maupun dari aktivis, agar solusi itu akan tertutupi. Nah, seperti kami sekarang menggunakan dari Universitas IAIN dan Unimal,
bahkan ada dari Unsia. Nah, karena saya juga dari alumni Unsia, alumni saya sering koordinasi dengan alumni, jadi untuk membangun pendidikan di Aceh Utara. Dan kami sudah ada alumni dari Unsia, dari alumni kami akan sedang membentuk untuk bedah buku saya oleh alumni agar dengan bedah buku ini mungkin kepala-kepala sekolah nanti akan bisa menjadi sebuah terobosan juga untuk meningkatkan mutu. Jadi terhadap bimbingan guru kami yang pertama membuat pelatihan-pelatihan dan memberikan semangat agar guru ini tidak bisa berhenti belajar, seperti yang kita tahu bahwa guru ini adalah garda terdepan untuk mutu pendidikan. Jadi kalau guru memang itu berhenti, maka pendidikan ini akan gelap. Nah, maka guru dan kepala sekolah ini adalah garda terdepan untuk mutu pendidikan. Jadi dari itu kami terus membina dengan langkah-langkah positif, dengan wawancara dan kontribusi dan solusi-solusi kepada guru dan kepala sekolah. Jadi itu teknik yang sedang kami lakukan. Mungkin ini ke depan juga kami akan melakukan terobosan baru. Jadi mendata sekolah SMK itu akan mendata MUU dengan Dodi itu harus lebih jelas agar alumni yang ada di SMK itu bisa tertampung. Ya, jadi bukan hanya kepada universitas, tapi ke dunia-dunia industri juga harus tampung alumni sesuai dengan jurusan. Jadi maka kami akan data dan mengajak semua kepala sekolah secara kolektif untuk bangun pendidikan di Kabupaten Aceh Utara hingga lahir anak mutuah Becareng dan Mucuhu. Luar biasa Pak Kacap ya. Banyak sekali tentunya ide-ide atau gagasan yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan ke depan oleh Bapak Kacapdin. Kita doakan semua yang diharapkan tadi, semua cita-cita yang ingin dilakukan ini dapat terlaksana hendaknya. Nah, Pak Marzuki, peran MKKS di sini dalam mewujudkan pendidikan Aceh yang maju dan kemudian bangkit itu seperti apa, Pak? Ya, kita MKKS mendukung semua kebijakan yang dilaksanakan oleh Kacapdin. Jadi apapun kebijakan-kebijakan hasil musyawarah bersama, MKKS all out secara totalitas mendukung semua kegiatan itu. Baik itu untuk guru, untuk kepala sekolah, dan untuk Kacapdin itu sendiri. Sejauh ini kinerja MKKS yang Bapak lihat yang sudah kita lakukan di Kabupaten Aceh Utara, itu apa Pak? Kita secara nyata setiap siswa yang juara di kabupaten berangkat ke provinsi itu kita danai oleh MKKS. Jadi kita berikan, pertama di sini kita berikan, kalau sudah juara kita berikan pelatihan kepada mereka. Kemudian setelah itu berangkat ke sana juga kita danai oleh MKKS via kepala sekolah masing-masing. Jadi ini yang nyata yang kita lakukan sehingga lahirlah nanti anak-anak yang bisa anak, artinya begini. Kalau kepala sekolah dan siswa yang akan berangkat jangan terbebani dengan finansial. Jadi kita dukung di situ. Dia melakukan terobosan, melakukan kegiatan-kegiatan langkah pendidikan itu, kita dukung di finansial dan di spiritnya. Sehingga beban itu akan merasa terkurangi dan kepala sekolah akan bersungguh-sungguh seperti yang saya sampaikan oleh Ibu Syarifah tadi. Dan Pak Kacap juga akan memotivasi semua kepala sekolah untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi sehingga semua bisa kita dukung dengan semangat kebersamaan MKKS itu sendiri. Luar biasa ya, kebersamaan ini membuahkan hasil, kemudian memberikan manfaat yang sangat besar terutama bagi siswa dan siswi di Kabupaten Aceh Utara yang nantinya akan berjuang kembali di tingkat provinsi bahkan maupun tingkat nasional ya. Semuanya juga termotivasi dan diberikan oleh MKKS, didukung penuh ya oleh MKKS untuk kemudian berhasil di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Ibu Syarifah, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada rekan-rekan sejawat Ibu terkait dengan komunitas belajar di Kabupaten Aceh Utara? Closing statement Ibu. Baik, terima kasih Mas Fikri. Nah, jadi pesan saya ya untuk kita para guru, rekan-rekan saya di luar sana,
untuk terus belajar dan tumbuhkan komunitas belajar di sekolah. Karena komunitas belajar ini adalah tempatnya kita belajar. Selain kita dikirim oleh dinas untuk keluar, kita bisa belajar melalui komunitas belajar yang ada di sekolah terlebih dahulu. Sehingga ketika kita mengaktifkan komunitas belajar dan terus belajar di sekolah kita, meningkatkan kompetensi kita melalui komunitas belajar, kita secara otomatis akan bisa menciptakan inovasi baru terkait proses pembelajaran kita di kelas. Alangkah bahagianya siswa jika kita memiliki inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran, sehingga mereka menumbuhkan kesadaran, bermakna, serta menggembirakan dalam belajar seperti apa yang disampaikan saat ini ya, masalah deep learning, Pak Fitri. Jadi deep learning itu kan proses pembelajaran yang menggembirakan, bermakna, dan berkesadaran. Nah, demikian Pak Fikri. Jadi guru-guru ini harus terus belajar. Jangan start mentang-mentang kita sudah menjadi guru, jangan berhenti belajar. Karena perkembangan teknologi yang begitu canggih, kita juga harus beradaptasi. Demikian Pak Fikri dari saya. Terima kasih Ibu Syarifah Daulay. Nanti kita doakan juga ya Ibu Syarifah Daulay juga akan mampu bersaing di tingkat nasional dan membawa penghargaan dan juara dari tingkat nasional Ibu ya. Sukses Ibu ya buat Ibu ya. Bapak Marzuki ya, saya ingin tanyakan closing statement Bapak untuk rekan-rekan kepala sekolah dan guru yang ada di wilayah kerja Bapak. Ini apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya mengajak kita semua, mari bekerja sama. Di keberhasilan itu tidak bisa kita raih secara sendiri-sendiri. Oleh karena kolaborasi, kerjasama, dan saling menguatkan itu adalah satu hal untuk kita bisa berprestasi. Dan di sini setnya saya. Luar biasa ya, kata-katanya sangat bijak. Ini sebagai orang tua kita tadi sudah memberikan petuahnya untuk kita dalam memajukan pendidikan Aceh Utara yang lebih maju ke depan. Pak Kacabdin, closing statement dari Bapak terkait dengan buku dan kemudian konsep apa ke depan dan terobosan-terobosan yang apa yang akan Bapak lakukan ke depan. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pandangannya kepada seluruh pemangku di wilayah kinerja Bapak, khususnya di sekolah ya, satuan pendidikan yang ingin Bapak sampaikan. Baik, terima kasih Pak Fikri. Saya selaku Kacabdin Aceh Utara yang salah satu ikhtiar untuk membangun pendidikan di Kabupaten Aceh Utara dengan cara kolektif. Jadi dengan melalui tulisan saya ini, dengan buku ini, saya menawarkan dengan konsep pendekatan anek mutuah dan anek mutuah bicareng bumucihu, anek talindung, agama tapekeng, anek bicareng tanyong bersejahtera. Jadi mari sama-sama kepada semua kepala sekolah dan dewan guru mengajarkan dengan penuh kasih sayang kepada anak-anak dengan konsep jadi anak-anak terlindung hingga dan berinovasi-inovasi yang aktif. Saya juga pernah menuliskan sebuah opini, guru aktif itu adalah milik siswa berprestasi. Jadi mari sama-sama kita bergerak membangun pendidikan di Kabupaten Aceh Utara, salah satu yaitu dengan pendidikan pendekatan mutua. Dan harapan saya kepada semua kepala sekolah yang di Aceh Utara, ayo mengejar prestasi. Ayo mengejar prestasi. Jadi mari sama-sama kita bangkit seperti mutu yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan di Provinsi Aceh. Mari pendidikan Aceh Utara bangkit dan Aceh Utara Aceh maju. Mungkin dengan hadir buku saya ini bisa menjadi pedoman bergerak secara kolektif. Jadi terobosan-terobosan saya ke depan, saya mengharapkan dengan kita berkolaborasi dengan 3 pilar, yaitu keluarga, masyarakat, sekolah, ini menjadi Aceh Utara yang lebih bagus, yang pendidikan yang bangkit, itu sesuai dengan visi misi Bapak Bupati di Kabupaten Aceh Utara, yaitu Aceh Utara bangkit, yaitu kalau Dinas Pendidikan Cabang Dinas Wilayah Pendidikan Kabupaten Aceh Utara adalah sektor pendidikan Aceh bangkit. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Pak Fikri. Harapan kita semua mungkin sama-sama semua
yaitu satu frekuensi, satu visi untuk Aceh Utara bangkit untuk pendidikan melahirkan anak yang mutuah bicarang bumucuhu. Luar biasa ya closing statement dari Bapak Kacapdin Aceh Utara. Nah, bagi pemirsa Rakan Tamerno, ini Anda bisa melihat bahwa buku ini sudah diluncurkan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh, nanti akan dibagikan kepada seluruh kepala satuan pendidikan yang ada di wilayah kerja Kacapdin Aceh Utara. Nantinya buku ini bisa menjadi pedoman penting dalam Anda menjalankan tugas masing-masing, bagaimana kemudian kiat-kiat sukses dan kemudian apa saja tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Anda bisa melihat di dalam buku yang dicetak saat ini itu masih terbatas, tapi nantinya akan disampaikan atau diberikan kepada seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Ini baru sedikit dari narasi yang ada dalam buku ini yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Johan tadi. Nantinya Anda bisa lebih detail membaca di dalam buku ini, Pak ya. Saya ucapkan selamat Pak atas peluncuran bukunya. Semoga nanti berkah dan kami menunggu karya-karya selanjutnya dari Bapak Kacapdin. Amin. Semoga nantinya akan lebih banyak karya-karya penting yang dapat dikeluarkan, disalurkan di dalam bentuk buku yang nantinya bisa diadopsi oleh teman-teman yang lain di seluruh daerah yang ada di Provinsi Aceh. Nah, hari ini sampai di sinilah perbincangan kita. Terima kasih Bapak, Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu luangnya yang telah rela berbagi waktunya kepada kami menceritakan dan memberikan gagasan-gagasan penting untuk kemajuan pendidikan Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Utara yang kita cintai ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, sama-sama. Baik Rakan Tamerno dimanapun Anda berada, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Saya selaku host beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu dan terus saksikan program Speak seputar perbincangan edukasi Aceh kita yang disiarkan melalui kanal YouTube Raspendika Tamerno pada hari Selasa dan hari Kamis waktu Indonesia Barat. Nah, saya ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh narasumber, baik itu yang akan berangkat ke nasional maupun yang tinggal di sini. Semoga kita dapat terus berkolaborasi dalam memajukan pendidikan Aceh ke depan. Billahi taufiq wal hidayah wa biriza wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.